Namaku Hari Chandra. Umurku 7 tahun. Aku lagi ikut ujian masuk universitas. Di kehidupan ini, aku mau ubah takdir. Anak-anak, kalian sekolah itu tujuannya apa? Kau coba jawab. Aku sekolah untuk jadi ilmuwan. Bagus, silakan duduk. Kau coba jawab. Aku sekolah untuk jadi bos besar. Sangat bagus. Kau coba jawab. Aku sekolah untuk dapat lebih banyak uang. Aku mau sekolah demi kebangkitan negara. Siapa namanya? Gimana performanya sehari-hari? Ia adalah siswa kurang mampu Hari Chandra. Keluarganya sangat miskin. Setiap hari harus jalan 5 km ke sekolah. 5 kilo sejauh itu? Anda nggak tahu. Nilai anak ini selalu juara pertama di dalam kelas. Cuma sayangnya orang tuanya meninggal sejak dini. Di rumah cuma tinggal neneknya. Hidup dengan andalkan kumpulan kardus bekas. Apa Anda tertarik sama dia? Ayo, masuk lihat. Iya. Waktu istirahat juga belajar. Ini semua, itu apa? Hari, ini semua bisa kau pahami? Bisa? Apa kau bisa terjemahkan? Pak Vicky, dia baru kelas 1 SD. 2 tahun lagi baru belajar bahasa Inggris. Kekuatan sains mengubah sosial. Sains pada hakikatnya hal pertama dalam selamatkan negara. Dia nggak salah bicara. Cepat kasih tahu wali Hari untuk datang ke sekolah. Aku mau bawa dia ke kota. Ini. Pak, Bu. Apa Hari buat kesalahan? Nenek Mary, kami sangat ingin tahu gimana Anda biasanya didik anak ini. Hari. Nenek sudah sangat lelah kumpulkan kardus bekas. Jangan cari masalah lagi. Nenek, aku nggak buat hal jahat. Pak, Bu, aku mohon pada kalian. Biarkan anak ini sekolah. Orang tuanya meninggal sejak dini. Bu, apa yang Anda lakukan? Aku mohon pada Di kehidupan kalian. sebelumnya, aku susah payah ciptakan fusi nuklir terkontrol. Tapi kena serangan jantung dan meninggal dunia. Di kehidupan ini, aku akan ubah seluruh dunia dengan teknologi dan kasih kehidupan yang baik untuk nenek. Aku mohon pada kalian. Nenek Mary, Hari adalah seorang jenius. Apa maksud perkataan Anda? Nenek Mary, Hari sangat pintar. Kami mau kenal dia lebih dalam. Hari, cepat sini. Nenek, Hari, apa sebenarnya yang kau lakukan? aku nggak lakukan apa-apa. Kalian masuklah. 3 orang ini guru bahasa, matematika, dan Inggris sekolah kami. Mereka mau tes Harry dulu. Tes? Nenek, duduk dulu. Mulailah. Hari, aku tanya sama kau, apa kau bisa hafal puisi kuno? Bisa. Sejarah dikenang tulus yang hati biarlah. Kematian hindari, bisa nggak manusia? Belum pernah dengar? Jangan-jangan Harry asal karang saja. Napas menghela. Berhenti, Harry. Apa yang kau hafalkan ini? Aku hafal puisi. Bukan. Manusia nggak bisa hindari kematian. Dialah hati yang tulus dikenang sejarah. Ini puisi melintasi lautan. Hari sedang hafal terbalik melintasi lautan. Apa? Usia 7 tahun bisa hafal terbalik puisi. Lanjutkan, selanjutnya matematika. Ah, benar-benar, cepat. Aku tanya sama kau,
Gimana 8 angka 8 bisa setara dengan 1000? 8 plus 8 plus 8 plus 88 plus 888. Hari, kau jawab begitu cepat. Apa kau nggak pikir baik-baik? Bu, dia hitungannya benar. Selanjutnya, bahasa Inggris. Cepat. Hari, aku tanya sama kau, apakah bisa ucapkan beberapa kosakata Inggris yang sederhana? In which I search. Head held high. Learning on the railing as the rain stop. Dia bacakan puisi merah memenuhi sungai dalam bahasa Inggris. Ini aku. Suruh semua dosen dan profesor terkenal Universitas Nara segera datang ke sini. Cepat! Mereka adalah dosen terkenal yang sudah bina banyak sekali murid. Benar. Willy. Bulina. Gak disangka, sekolah di desa ini bisa temukan anak ajaib. Katanya dia murid kelas 1 SD. Ayo, kita selidiki. Silakan lewat sini. Baik. Anak-anak, aku bawa kalian untuk main di luar, oke? Oke. Cepat pergi. Ayo pergi. Para profesor, silakan buat pertanyaan dengan baik. Untuk uji hari. Baik, aku duluan. Giliranku. Aku akan kasih kau pertanyaan. Pak Vicky, semua pertanyaan kami setara tingkat universitas. Anak ini bisa jawab dengan benar. Bina dia dengan baik. Kami pergi dulu. Kalian sudah bekerja keras. Baik, ayo kita pergi. Ayo. Anak ajaib. Di dunia ini ternyata ada anak ajaib. Jangan-jangan Hari beneran jenius. Nenek Mary, biasanya apa kau carikan Hari guru les tambahan? Gak ada. Lalu dari mana dia punya banyak pengetahuan? Belajar sendiri hingga sukses. Dia pasti baca buku-buku di perpustakaan, makanya bisa pintar. Masalah ini harus diberitakan. Bagus, sangat bagus. Kalau nggak ada kesalahan, kedepannya anak ini akan mewakili Kota Nara untuk kuliah di Universitas Saka. Budi, Ada yang ingin Anda perintahkan? segera siapkan mobil. Aku mau pergi ke SD Nara. Tapi itu sekolah desa terpencil. Apa urusan Anda? Aduh, di sana muncul seorang anak ajaib. Hah? Kenapa diam saja? Cepat siapkan mobil. Jangan banyak bicara. Cepat. Baik. Pak Andi, SD pedesaan di daerah selatan muncul anak ajaib berumur 7 tahun. Mana ada anak ajaib? Selama ini, banyak yang terbongkar. Menurut informasi, hari ini lulus tes tim profesor universitas. IQ dia luar biasa. Oh, bukankah 7 tahun baru masuk kelas 1 SD? Benar, di sana sudah sangat heboh. Apa hal ini bisa dipercaya? Teman alumniku yang bilang, dia adalah profesor yang buat tugas buat pertanyaan. Katanya, kalau dia bohong, dia akan disambar petir. Katanya, hari ini nggak cuma bisa hafal berbalik puisi kuno, hitung soal olimpiade dengan cepat, bisa hafal merah memenuhi sungai dengan bahasa Inggris. Baik, ayo kita ke sana. Tapi, pesawat dan kereta cepat sudah habis tiketnya. Naik kereta api biasa saja. Baiklah. Baiklah, cepat urus. Dahulu ada seorang anak ajaib galuh, jadi Perdana Menteri Dino waktu 12 tahun. Sekarang ada anak ajaib berumur 7 tahun. Aku mau lihat, di dunia ini, apa benar ada seorang jenius? Berangkat!
Nenek Mary, ini rumah Anda. Ini terlalu sederhana. Bahkan gak ada pintu. Kok bahkan biarkan Hari tinggal di gubuk ini? Benar. Aku sudah tinggal selama sebagian besar hidupku. Nggak heran Hari kurus dan lemah. Ternyata kondisi keluarganya sulit. Tenang saja, dengan bakat Hari, dia pasti akan sukses di masa depan. Pak Vicky, lihat. Apa ini? Ini Hari. Apa ini semua tulisanmu? Benar. Hei, kalian siapa? Untuk apa kesini? Kami dari sekolah. Oh, apa Hari ketahuan melakukan kesalahan? Aku sudah bilang, anak ini nggak punya masa depan. Apa katamu? Kau siapa? Dia ibu mertuaku. Menurutmu siapa aku? Nenek Mary, kau terlalu baik. Masih ada orang dewasa di rumah Anda. Halo. Aku kepala sekolah SD Nara. Kami datang hari ini untuk lakukan observasi. Omong-omong, kau tinggal di mana? Lihat nggak? Di sana. Rumahmu bagus sekali. Kau nggak izinkan Hari dan Nenek Mary tinggal di sana. Kenapa? Kenapa mereka harus tinggal di rumah kami? Hari itu jenius. Kami akan berusaha dukung dia supaya bisa kuliah. Aduh, jenius. Kau beneran kira bisa dijenius lahir dari keluarga miskin itu? Aduh. Sudah cukup. Kau gimana kau bisa bicara seperti ini? Kenapa? Mau bertengkar? Aduh, sudah. Jangan bertengkar. Ibu, kenapa kau bela orang luar? Menantuku, mereka orang baik. Gimana kalau kau traktir mereka makan malam? Aku... Kenapa? Lebih baik aku kasih anjing makan daripada kasih mereka makan. Astaga, menantuku, jangan sia-siakan makanan. Aduh. Nenek, kalau kau sentuh makanan ini, aku nggak mau jadi cucumu lagi. Hah? Hari ini aku biarkan mereka datang. Karena nggak mau kau jalani hari-hari sulit seperti ini lagi. Apa? Kehidupan sebelumnya demi biayai aku sekolah. Nenek sangat menderita. Dia mati kelaparan di kandang sapi. Nenek! Nenek! Bangunlah! Nenek! Jangan-jangan kau sengaja tunjukkan bakatmu di depan kami. Anak ajaib. Kau benaran anak ajaib. Anak liar ini adalah anak ajaib. Pak Vicky, di mana anak ajaib yang kau bilang? Pak Liam, Anda sudah datang. Gimana keadaan anak itu sekarang? Apa dia orangnya? Pak Liam, dia orangnya. Namaku Hari, umurku 7 tahun. Harry? Halo. Pak Liam, cepat lihat. Orang ini kepala biro. Sisi, cepat sini. Ada kabar baik. Ada apa, Ibu? Ada kabar baik. Cepat ikut aku. Semua ini tulisan Hari. Menurutmu, bukankah dia anak ajaib? Semua ini mekanika kuantum. Soal ini sepertinya rumus fisika tingkat tinggi. Ini apa? Fusi nuklir terkontrol. Apa? Ini penemuan hasil kerja kerasku di kehidupan sebelumnya. Akan segera terwujud di dunia. Nanti dunia akan mengalami revolusi industri. Seluruh umat manusia masuk era baru. Berpisah dengan pemadaman listrik, polusi dan krisis energi. Melangkah menuju alam semesta yang luas. Ini, di dunia ini ternyata beneran ada jenius. Apa yang digambar di dinding ini?
Ini mungkin informasi penelitian. Cepat catat. Baik. Semua ini hanya coretan Hari biasanya. Aku nggak tahu kalau sepenting ini. Mungkin juga dia catat dari buku. Bukan, semua ini aku tulis sendiri. Pak Liam, aku kenalkan putriku Sisi. Nilai akademik yang sangat bagus. Ujian masuk universitas tahun ini pasti lulus masuk ke universitas top. Ada urusan penting yang harus dibahas dengan Hari. Tolong kalian keluar dulu. Aku juga bibinya Hari. Kenapa nggak boleh tinggal di sini? Kau biarkan Nenek Mary dan Hari tinggal di gubuk seperti ini. Bahkan mereka kelaparan. Kau kerabat macam apa? Silakan pergi. Kalian tindas aku seorang wanita lemah ini ya? Harus dilaporkan ke ibu kota. Pindah anak ini dengan baik. Kedepannya biar dia wakili kota kita untuk kuliah di Universitas Saka. Terima kasih. Terima kasih. Paman Liam, aku mau ceritakan sebuah rahasia. Harry, silakan katakan. Aku bisa kabulkan semua syaratmu. Aku mau ikut ujian masuk universitas. Hah? Apa yang kau bilang? Aku mau ikut ujian masuk universitas. Omong kosong. Kau baru 7 tahun. Aduh Hari, ujian masuk universitas tinggal 2 hari lagi. Kau tidak punya waktu untuk persiapan ujian. Meski kau anak ajaib, dibandingkan usia peserta ujian lainnya, kau jauh lebih muda. Kurang pengetahuan yang relevan. Aku yakin bisa lulus, masuk ke universitas terbaik di negeri ini. Hari, jangan bahas soal universitas terbaik di seluruh negeri lagi. Dari 100 peserta ujian cuma ada 5-6 orang yang bisa masuk ke universitas terbaik. Kesulitannya seperti ribuan pasukan seberangin jembatan kayu. Aduh, banyak peserta mau belajar diam-diam selama bertahun-tahun. Dan terkenal begitu sukses. Aduh, bocah ini mau ikut ujian masuk universitas. Di ujian masuk universitas tahun ini, Sisi pasti akan lulus dengan gemilang. Kalian gak ada urusan di sini. Orang-orang yang gak berkepentingan, cepat pergi. Pergi. Kalian ini. Hari, kau sangat pintar. Nanti aku akan atur tes percepatan kelas. Hari, kita dengarkan saja perkataan orang dewasa, oke? Gak bisa Nenek, aku harus ikut ujian masuk universitas tahun ini. Ini? Apa bisa kau jelaskan alasannya? Aku mau buat Nenek hidup dengan baik. Nenek besarkan aku sudah banyak menderita. Dia gak tega makan, gak tega beli baju. Setiap hari kumpulkan sampah di luar. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku mau jadi dewasa untuk lindungi Nenek, supaya gak ditindas siapapun. Anak baik, anak baik. Nenek gak sia-sia sayangi kau. Baik, aku akan atur pembuatan arsip sekolah untuk kelompok khusus, agar kau bisa ikut ujian masuk universitas. Aliam, ujian masuk universitas tinggal 2 hari lagi. Anak ini bermaksud baik, kita temani dia berulah kali ini. Gimana kalau nilai dia bagus dan diterima di universitas? Kalau benar ada hari itu, bisa-bisa ketawa sampai bangun saking senangnya. Jenius yang ada jarang seperti ini. Pasti akan gemparkan dunia. Kau lihat ini buku matematika, fisika, kimia, bahasa matematika, geografi, politik, buku 7 mata pelajaran. Harry, kau bisa belajar sebelum ujian. Ayo, duduk sini. Hari, buku sebanyak ini apa kau bisa selesaikan dalam 1 hari? Nenek, jangan khawatir. Aku langsung hafal begitu lihat. Nenek Mary, silakan duduk. Duduklah. Aliam, kita lakukan ini apa nggak berlebihan? Biarkan anak 7 tahun ikut ujian masuk universitas. Kita lihat saja perkembangannya. Dimanapun juga anak ini punya semangat. Itu hal bagus. Hai, duduk di sana. Baik.
SD Nara. Ini tempatnya kan? Seharusnya benar. Ayo kita lihat. Anak ajaib itu. Pak Liam, aku datang. Astaga, kenapa kau datang? Aku mau lihat anak ajaib. Jangan berisik. Ayo, bicara di luar. Ayo. Baik. Anak kecil nggak sopan itu adalah anak ajaib yang kalian temukan. Pak Andi sengaja naik kereta api selama belasan jam dari wilayah utara ke sini. Pak Andi, aku kasih tahu Anda, situasi sekarang sangat khusus. Katakanlah. Apa Anda tahu tentang ujian masuk universitas besok? Tentu saja tahu. Bukannya setiap tahun waktunya sama. Anak ini mau ikut ujian masuk universitas. Kau bilang apa? Kalian gila. Dia anak 7 tahun ikut ujian masuk universitas. Jangan marah dulu. Bukankah tadi aku sudah jelaskan pada Anda? Semua perilaku dan performa Harry sekarang jauh lampaui usianya. Itu tetap nggak masuk akal. Kalau begitu kita lihat dulu. Gimana kalau dia beneran bisa dapat nilai yang bagus? Pak Liam, usiamu juga nggak muda lagi. Kenapa nggak bisa lepaskan seorang anak kecil? Tujuan kami adalah gak melewatkan satupun siswa berbakat. Baiklah. Sudah berapa lama dia belajar materi SMA? Baru hari ini. Oh, berarti sudah sehari. Hah? Dia baru belajar sehari, tapi mau ikut ujian masuk universitas? Benar. Kalau dia benar berhasil, aku akan tulis namaku terbalik. Kalau begitu kita amati saja. Masuklah dan jangan bicara lagi. Ya. Silakan. Ayo masuk. Aku sudah selesai baca. Hari, ada apa? Nenek, aku sudah baca semua buku ini. Hah? Semua? Ini kau memang sudah baca, tapi apakah hafal semuanya? Andi, anak kecil ini cuma semangat sesaat. Cuma main-main, jangan dipedulikan. Iya. Aku sudah hafal semuanya. Apa? Kau sudah baca semua ini? Benar. Sekali baca, langsung hafal semua. Benar. Nggak mungkin. Kau cuma perlu 1 hari untuk hafal ilmu sebanyak ini. Sekali baca langsung hafal, sangat sulit dilakukan. Kau bukan anak ajaib, kau bohong ya? Setelah ujian masuk universitas selesai, kau akan tahu. Nenek, ayo kita pergi. Baik. Harry, kau mau kemana? Pulang tidur. Besok mau ikut ujian masuk universitas. Dia beneran mau ikut ujian masuk universitas. Baiklah. Anak ini bertekad kuat. Pak Andi, Anda tinggallah beberapa hari untuk lihat performa Hari. Baik, kalau begitu aku akan lihat performa anak ajaib ini. Para peserta ujian, sebelum masuk ruang ujian, periksa dokumen kalian. Alat tulis apa sudah lengkap atau belum? Nenek, Dilarang aku bawa masuk ponsel, dulu. jam pintar, Semangat, dan Hari. perangkat elektronik. Masuk! Tenang saja Nenek Mary, ujian masuk universitas masih 2 hari lagi. Pulanglah ke rumah dan tunggu kabar saja. Benar, Nenek Mary. Cukup kami saja yang ada di sini. Gak boleh. Aku harus tunggu Hari keluar di sini. Kenapa ada murid SD masuk ke ruang ujian? Hari, kau beneran datang ikut ujian masuk universitas? Hei, kau kenal dia? Nggak kenal. Ujian masuk universitas beneran ada segala macam orang. Kau Harry kan? Benar. Nanti selama ujian, kalau mau ke toilet, ingat angkat tangan dulu. Jangan sampai ngompol. Baik.
Ujian bahasa. Mulai bagikan lembar jawaban. Mulai hari ini, aku akan ubah takdir hidupku dan lulus ujian dengan gemilang. Apa yang mau dia lakukan? Ujian baru berjalan 30 menit, kau sudah mengumpulkan jawaban. Benar, Sisa ini nggak kau kerjakan. biar ada sedikit misteri. Dengan kemampuanmu ini, gimana bisa dapat nilai bagus? Nggak mungkin. Hari sudah kumpulkan lembar jawaban dan keluar dari ruang ujian. Apa? Anak ini sudah kumpulkan lembar jawaban. Kumpulkan lembar jawaban? Benar. Baru 30 menit. Aduh. Bocah ini beneran nekat. Matematika adalah mata pelajaran yang sulit. Semuanya harap jawab dengan teliti. Ada apa? Ujian baru saja dimulai setengah jam lalu. Aku sudah selesai jawab, silakan periksa. Hah? Tamatlah setiap ujian. Hari selalu kumpul lembar ujian dalam 30 menit. Ya ampun. Sudah kubilang, untuk apa murid SD ini ikut ujian masuk universitas? Para orang tua dan siswa, momen yang menegangkan akan tiba. Selanjutnya adalah pengumuman hasil ujian masuk universitas. Hari, menurutmu gimana hasil ujianmu? Nenek, jangan gugup. Aduh, beneran ikut masuk ujian universitas ya? Sisi sangat percaya diri pada ujian masuk universitas kali ini. Pasti masuk peringkat atas. Bagus kalau begitu. Hari, kau nggak beneran kira kau bisa dapat nilai tinggi kan? Kau cuma anak kecil yang ikut nenek pungut sampah. Diam. Perhatikan nada bicaramu. Kita satu ruang ujian, mata pelajaran bahasamu kau bahkan nggak tulis esai. Kau masih mau mimpi di siang bolong. Waktu pengumuman ujian masuk universitas, pasti nilaiku lebih tinggi dari kau. Bu, dia tindas aku, lihatlah. Aduh, sombong sekali. Aduh, kita satu keluarga. Jangan rusak keharmonisan. Ibu, kau terlalu pilih kasih ke anak laki-laki. Benar, selalu manjakan anak kecil. Sisi juga cucu kandungmu sendiri. Hah? Apa yang kau lakukan? Apa yang mau kau lakukan? Lepaskan. Cepat lepaskan. Mulai hari ini, aku nggak akan bantu kalian sedikit pun. Uruslah diri kalian baik-baik. Lihatlah kelakuan cucu nakalmu itu. Beneran gak tahu batasan. Sebentar lagi kau akan menyesal. Pak Andi, nilai ujian sebentar lagi keluar. Kau nggak mau tunggu hasil ujian Hari baru pergi? Nggak perlu lagi. Kami di sini sudah cukup lama. Kali ini, kunjungan kami ke selatan juga ada hasilnya. Kalau ada yang kurang, harap dimaklumi. Sayangnya, soal anak ajaib ini sudah terjadi kesalahan. Aku bahkan pernah selidiki sendiri. Hari beneran kumpul lembar jawaban dalam 30 menit setiap ujian. Apa Hari ada bilang sesuatu? Ia bilang waktu 30 menit cukup untuk selesaikan soal ujian. Anak ini masih sangat muda, sudah begitu sombong. Bocah ini mungkin akan sulit sukses. Kali ini aku salah perhitungan. Ini bukan salahmu. Aku akan pergi ke stasiun kereta. Kita pisah di sini ya. Baik, hati-hati di jalan. Ini papan pengumuman nilai ujian masuk universitas. 20 siswa teratas di provinsi akan muncul di sini. Nama Sisi pasti akan masuk daftar. Pertunjukan akan dimulai. Semua, perhatikan baik-baik.
Peringkat 20, Caca. Nilainya 616 poin. Peringkat 19, Juna. Peringkat 18, 619 poin. Peringkat 9, Wendy. Peringkat 5, 662 poin. Peringkat 2, Dennis. Nilainya 667 poin. Tahun ini, juara ujian nasional di tingkat provinsi adalah Hari Chandra. Apa? Baik, hati-hati di jalan. Juara ujian nasional tingkat provinsi adalah Hari Chandra. Juara 1. Hari juara 1. Cepat batalkan tiketnya. Aku nggak pulang dulu. Baik. Bagus sekali. Anak ajaib yang jarang muncul dalam 100 tahun. Beneran muncul. Ayo pergi lihat. Ayo. Juara 1, Hari Chandra. Apa? Siapa Hari? Hebat sekali. Anak ini cuma kurang 60 poin dari nilai sempurna. Hari cucuku. Nenek, sudah kubilang akan buat kau hidup dengan baik. Kau benar-benar sukses. Ini nggak mungkin. Dia beneran dapat juara 1. Ini nggak mungkin. Mana bisa ada anak berbakat dari keluarga miskin? Ibu, dia pasti curang. Kalau enggak, gimana mungkin bisa dapat nilai setinggi itu? Aku saja gak masuk daftar. Hari anak SD ini. Kenapa bisa dapat juara 1? Selanjutnya, ayo kita persilakan juara naik panggung. Hari, cepat pergi. Anak siapa ini? Orang tuanya nggak ngawasi dia. Kalian nggak salah lihat. Anak ini juara ujian nasional tingkat provinsi tahun ini. Hari. Apa? Dia juaranya? Anak ini kelihatannya baru SD. Dulu anak jenius 6 tahun timbang gajah. Sekarang ada anak ajaib dapat juara 1 ujian universitas. Anak ini pasti akan jadi pilar penting negara. Hari, sebelumnya aku punya prasangka buruk padamu. Di usiamu yang masih muda, kau sudah punya prestasi seperti ini. Masa depanmu cerah. Benar-benar anak ajaib. Jangan ganggu aku lihat si jenius. Jangan desak-desakan. Jangan foto lagi. Untuk apa foto? Diam-diam belajar selama 10 tahun. Sekali sukses langsung terkenal. Harry, mulai hari ini seluruh dunia akan tahu namamu. Bagus. Kenapa heboh sekali? Hari, dulu kau bilang mau lulus ujian masuk universitas. Ternyata kau nggak bohongin nenek. Kau beneran berhasil. Dulu anak jenius 6 tahun timbang gajah. Kini ada anak ajaib lulus ujian masuk universitas. Apa kalian sudah lihat? Anak ajaib berumur 7 tahun. Ini pasti berita besar. Kak Jaya, kita harus cepat. Harus yang pertama tiba di lokasi. Benar. Ini pasti berita halaman depan paling sensasional yang pernah kulihat. Jangan sampai direbut orang lain. Benar. Berita heboh. Di kota kita muncul anak ajaib berusia 7 tahun. Peserta termuda ujian masuk universitas sepanjang sejarah berhasil jadi juara pertama di provinsi. Kelahiran anak ajaib, dunia pasti akan tercengang. Di kota kecil yang sunyi itu, Hari si anak ajaib sejak kecil sudah... Hari, apa yang mau kau katakan? Katakanlah. Aku mau terima kasih sama nenekku. Dia yang susah payah besarkan aku. Nenek, mulai hari ini, aku akan buat kau hidup dengan baik. Benar-benar anak yang tahu budi dan tahu berterima kasih. Kenapa kalian heboh sekali? Apa yang perlu disombongkan? Hari pasti curang. Nenek Mary, ayo naik dan foto sama Hari. Cepat, upacara pengumuman ada di sana. Sepertinya anak itu adalah anak ajaib. Cepat kasih kameranya padaku. Aku ke sana. Sangat munafik. Teman-teman, tolong minggir. Kenapa kau dorong-dorongan? Aku wartawan dari Berita Nara. Wartawan? Hari, aku gak bisa masuk universitas bagus. Kau juga jangan harap bisa hidup tenang. Aku mau lapor. Nilai ujian masuk universitas Hari pasti dipalsukan. Dipalsukan? Apa maksudnya? Gak mungkin. Hari sangat pintar. Ujian masuk universitas sudah puluhan tahun. Keadilannya nggak perlu diragukan. Saat ujian masuk universitas, aku dan Hari ada di ruang ujian yang sama. Dia bahkan gak tulis esai ujian. Kalau nilainya nggak dipalsukan, maka pasti sistem penilaian ujian bermasalah. Hah? Dia ternyata nggak tulis esai? Esai bernilai 60 poin. Dia nggak tulis, masih bisa juara pertama. Aku sudah bilang, nggak mungkin ada anak berbakat lahir dari keluarga miskin.
Anak ajaib, tolong jawab dengan jujur. Apa nilai ujian masuk universitasmu beneran dipalsukan? Pak Liam, apa Hari adalah anak ajaib palsu yang kalian buat? Kalian sedang cari sensasi ya? Segera klarifikasi. Semuanya. Sistem koreksi ujian masuk universitas tingkat kesalahannya sangat rendah. Aku jamin, nilai Hari gak mungkin ada masalah. Kemungkinannya sangat rendah, tapi bukan berarti nggak bisa salah. Bukankah kalian sangat utamakan keadilan? Jangan biarkan bocah ini rebut posisi juara orang lain. Benar, dia nggak tulis esai. Jadi, harus dipotong 60 poin. Memangnya Hari nilai-nilainya sempurna? Mustahil. Jenis pun gak sanggup. Apa yang terjadi? Nilaiku nggak ada masalah. Apa kau bilang nggak ada masalah, maka beneran nggak ada masalah? Aduh, sepertinya nilai ujian masuk universitas nggak bisa dipercaya. Kalian boleh cek, umumkan nilai mata pelajaranku. Yang lain juga boleh. Hari, kau jerumuskan diri sendiri. Umumkan, harus umumkan nilainya. Umumkan. Anak ajaib ketahuan curang dalam ujian. Ini benaran berita besar yang belum pernah terjadi. Ini, Hari. Paman Liam, maaf sudah repotkan kau. Nenek, aku nggak curang. Nenek percaya sama kamu. Semuanya. Sekarang kami sudah dapatkan transkrip nilai Hari. Akan ada pertunjukan yang seru. Hari, tadi kau terbang sangat tinggi. Nanti kau akan jatuh dengan lebih sakit. Juga kau nggak bisa ikut ujian masuk universitas selamanya. Dan nggak akan bisa sukses. Sekarang, secara resmi kami umumkan nilai Hari. Jangan takut nenek, selama kita benar nggak perlu takut difitnah.